Hey yo what's up teman-teman, kembali lagi di channel Maximum Project. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja cuy. Di kesempatan kali ini, gue akan membahas film yang berjudul Live Action Tokyo Ghoul yang dirilis pada tahun 2017. Diangkat dari anime manga dengan judul yang sama, film ini menceritakan tentang ghoul. Apa itu ghoul? Ghoul adalah sosok makhluk pemakan manusia. Ya, semacam kanibal lah coy. Berbaur dengan manusia dan memakan manusia sebagai makanan satu-satunya yang mereka miliki. Rantai makanan yang dibuat oleh para ghoul membuat manusia membentuk sebuah organisasi khusus yang bernama CCG. Tugas mereka adalah memburu para ghoul. Namun dalam perjalanan tentunya itu bukanlah hal yang mudah, karena mereka memiliki sebuah senjata khusus yang bernama Kagune. Kagune merupakan senjata khusus yang dimiliki oleh para ghoul yang berfungsi untuk melindungi diri dan sebagai alat untuk berburu. Ya, kurang lebihnya seperti itu cuy. Jadi lebih lanjutnya, langsung saja kita masuk ke filmnya. Scene diawali dengan seorang tokoh utama yang bernama Ken Kaneki bersama sahabatnya yang bernama Hide. Kaneki digambarkan sebagai sosok yang sangat pemalu, anak cupu dan seorang kutu buku. Apalagi dia tidak pernah dekat dengan seorang wanita manapun. Saat berada di sebuah kedai yang bernama Anteiku, mereka berdua membahas tentang sosok ghoul yang menghantui kota Tokyo dan membicarakan seorang wanita yang selama ini Kaneki taksir. Hide sangat kesal dengan Kaneki karena ia keseringan membaca buku. Perdebatan kecil yang mereka lakukan menyebabkan bukunya itu terjatuh, dan tanpa diduga, bukunya itu dipungut oleh seorang wanita yang selama ini Kaneki taksir. Wanita itu sangatlah cantik, ia bernama Rize. Kaneki sudah lama memendam rasa kepada Rize, karena mereka memiliki hobi yang sama, yaitu membaca buku, dan kelihatannya Rize juga menyukai Kaneki. Mereka pun memutuskan untuk melakukan kencan bersama. Di hari berikutnya, kencan yang mereka lakukan terlihat berjalan lancar. Karena memiliki hobi yang sama, membuat dua sejulit tersebut cepat akrab, hingga membuat Kaneki gemeteran cuy. Di malam harinya, saat akan beranjak pulang, di sebuah jalanan sepi dan gelap, Rize tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia langsung menyatakan cintanya kepada Kaneki yang selama ini dia pendam. Pelukan daram dari Rize tersebut membuat Kaneki membalas pelukannya. Namun tanpa disangka, Rize tiba-tiba menggigit leher Kaneki. Yang awalnya ia kira itu adalah kecupan-cupan, namun lama-kelamaan semakin barbar yang justru membuat dirinya kesakitan. Kaneki sangat syok waktu itu karena baru mengetahui kalau si Rize ini adalah seorang ghoul yang sengaja memanfaatkannya untuk dijadikan mangsa. Yang awalnya tampangnya kayak gini menjadi berubah 90 derajat ke sosok monster psikopat yang sangat mengerikan. Kaneki yang sangat ketakutan justru membuat Rize semakin bergairah untuk membunuhnya. Dengan segera, Rize langsung mengeksekusi Kaneki hingga membuat dirinya sekarat. Namun takdir berkata lain coy, saat sebuah balok besi yang berada di atas mereka tiba-tiba jatuh menimpa Rize, yang seketika membuat Rize tewas di tempat. Entah siapa yang membawa Kaneki ke rumah sakit. Namun satu hal yang kini ia tahu, bahwa ia berhasil bertahan hidup karena bagian tubuh Rize sudah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Di lain tempat, kita kemudian diperlihatkan dengan dua anggota CCG yang terlihat mengeksekusi salah satu ghoul. Mereka berdua bernama Mado dan Amon, seorang agen khusus dari CCG yang telah membunuh banyak ghoul di distrik 20. Setiap anggota CCG dibekali oleh senjata khusus yang terbuat dari Kagune Ghoul itu sendiri yang bernama Queen Q. Kembali lagi ke Kaneki, ia yang sudah sembuh dari komanya mulai menjalani hidup seperti biasa. Ia pun ditemui oleh sahabatnya Hide, kemudian mengajak Kaneki untuk makan ke sebuah restoran guna merayakan kesembuhannya. Saat berada di dalam sebuah restoran, keanehan pun terjadi. Di saat Hide memakan makanannya dengan sangat lahap, lain bagi Kaneki yang justru merasa aneh dengan makanannya. Perutnya seolah-olah menolak semua makanan itu dan ia pun memuntahkannya. Di rumah juga mengalami hal yang sama. Saat ia memakan semua makanan yang ada di kulkasnya, ia justru memuntahkannya.
Sebuah acara televisi menyiarkan sebuah berita tentang ghoul, yang dimana para ghoul tidak bisa memakan makanan manusia karena mereka menganggap itu adalah hal yang busuk. Satu hal yang kini Kaneki tahu bahwa ia harus menerima kenyataan saat melihat sebelah matanya sudah menjadi mata ghoul. Sosok Rize yang selalu menghantui Kaneki yang secara tidak langsung membuat kepribadian di antara mereka berdua sudah menjadi satu. Kaneki yang mulai frustasi mencoba pergi keluar untuk menenangkan diri. Namun hal tersebut justru membuat dirinya semakin kebingungan. Yang entah kenapa ia merasa sangat nafsu ketika melihat tubuh manusia. Nafsunya bukan yang itu cuy, tapi nafsu makan. Namun Kaneki tetap berusaha menahan diri hingga ia mencium sebuah bau yang lezat, kemudian menuntunnya ke sebuah lorong yang gelap. Di lorong itu Kaneki sangat terkejut. Ia melihat sosok ghoul yang sedang memakan manusia. Kebingungan dan ketakutan terlihat dari wajah Kaneki. Ghoul tersebut kemudian memberikan sebagian makanannya pada Kaneki. Namun tiba-tiba ada seorang pria muncul di belakangnya dan langsung membunuh ghoul tersebut. Ternyata dia juga seorang ghoul yang mengklaim dirinya sebagai penguasa tempat tersebut setelah kematian Rize. Pria itu bernama Nishio. Ia sangat geram karena tanpa sepengetahuannya ada orang yang mengambil makanannya. Di saat Kaneki juga akan dibunuh oleh Nishio, untungnya ada seorang wanita yang menyelamatkannya. Wanita tersebut bernama Touka. Dia adalah bagian dari kedai Teiku. Tepatnya dia adalah seorang pelayan. Dengan segera Touka langsung menghadapi Nishio, dan di sini kita bisa lihat cuy, kalau Touka lebih unggul dari Nishio hingga membuat Nishio melarikan diri. Kasihan yang melihat Kaneki yang tidak berdaya, Touka kemudian memberikan potongan tubuh manusia untuk dimakan. Namun di sana Kaneki malah menolaknya karena ia masih menganggap kalau dirinya adalah seorang manusia. Namun tetap saja Kaneki hanyalah seorang ghoul yang tidak bisa menahan lapar. Dan ujung-ujungnya ia kembali menemui Touka untuk meminta makanan. Di saat yang sama muncullah seorang pria yang merupakan pemilik dari kedai Teiku. Pria tersebut bernama Yoshimura. Dengan kebaikan hatinya, Tuan Yoshimura memberikan sebagian makanannya untuk Kaneki makan. Juga memberikan segelas kopi yang bisa diminum oleh ghoul. Berkat jasa mereka berdua, di keesokan harinya Kaneki bisa menjalani hidup seperti biasa. Namun bedanya, ia memakai sebuah penutup mata supaya menutupi identitasnya sebagai seorang ghoul. Namun itu semua tidak berjalan lancar. Di saat Hide mengajak Kaneki mampir ke rumah dosennya, ternyata dosennya itu adalah Nishio cuy, yang sedang mantap-mantap. Kaneki di sana hanya bisa terdiam mengetahui kenyataan bahwa Nishio adalah seorang ghoul. Satu hal yang ia takutkan, dikarenakan hanya Hide saja manusia yang berada di sana, ia takut terjadi apa-apa dengan sahabatnya. Dan benar saja, Nishio tiba-tiba membanting Hide hingga tidak sadarkan diri. Kaneki hanya bisa meratapi sahabatnya itu yang akan segera dibunuh oleh Nishio. Dengan kekuatan yang sekarang ia miliki, ia tidak bisa mengalahkan Nishio karena dia terlalu kuat. Di saat situasinya mulai genting-gentingnya, amarah Kaneki memunculkan kepribadian Rize. Ia berubah menjadi sangat ganas. Dengan Kagune yang keluar dari punggungnya, ia dengan mudahnya membanting Nishio hingga membuat Nishio sekarat. Namun itu belum berakhir cuy. Saat Kaneki melihat tubuh sahabatnya itu yang bercucuran darah, ia justru hampir memakan Hide. Namun ia terhenti setelah melihat bayangan Rize di depan cermin. Ia baru menyadari bahwa sekarang dirinya sudah dirasuki oleh Rize. Kaneki pun mulai merasa dia sudah berada di titik yang paling rendah. Namun di saat yang sama, mereka dihampiri oleh Touka dan Yomo yang diperintahkan oleh Tuan Yoshimura untuk menyelamatkan mereka berdua. Setelah terbangun dari pingsannya, Kaneki meratapi dirinya sudah berada di Teiku. Sementara sahabatnya Hide sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kaneki mulai menceritakan keluh kesahnya sebagai seorang ghoul. Ia sangat putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun Tuan Yoshimura tetap menyemangati Kaneki untuk menjalani hidup. Kaneki adalah salah satu ghoul yang bisa berdampingan dengan manusia. Jika ia ingin mempelajari lebih dalam tentang ghoul, Kaneki disarankan untuk bekerja di Teiku. Mulai saat itu juga, Kaneki pun mulai bekerja dan berbaur dengan semua orang yang ada di sana. Sembari mempelajari tentang ghoul, Kaneki perlahan mulai tahu bahwa semua orang yang ada di Teiku adalah seorang ghoul.
Bahkan tempat tersebut merupakan sebuah perlindungan bagi ghoul di distrik 20. Di samping itu semua, Yomo mengajak Kaneki untuk mencari bahan makanan. Berbeda dengan ghoul lainnya, mereka memanfaatkan mayat manusia yang putus asa sebagai bahan makanan, yaitu orang yang bunuh diri. Dari sini, Kaneki mulai menyadari bahwa ghoul tidak seburuk yang ia pikirkan. Pada keesokan harinya, mereka mendapatkan kabar buruk bahwa tim CCG sudah mulai bergerak. Orang tersebut adalah Mado dan Amon. Dengan pengalaman dan kecerdikan yang mereka miliki, mereka sudah banyak membunuh para ghoul. Mereka kemudian mencurigai seorang wanita yang diduga adalah seorang ghoul. Tekad yang kuat untuk membunuh para ghoul disebabkan oleh kesedihan yang mendalam melihat para korban yang dibunuh oleh ghoul. Dengan segera mereka pun mencari keberadaan orang tersebut. Sementara itu, orang yang mereka curigai ternyata adalah seorang ibu yang bernama Ryoko dan anaknya yang bernama Hinami. Mereka adalah tamu khusus di kedai Enteiku. Sebenarnya, mereka bukan berasal dari distrik 20, melainkan dari distrik 24. Karena suatu hal, mereka diharuskan untuk pindah ke distrik 20 dan berlindung di tempat Yoshimura. Saking dekatnya dengan semua orang yang ada di Enteiku, membuat Kaneki cepat akrab dengan anaknya Ryoko, yaitu Hinami. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan Kaneki sering mengajarkan Hinami tentang banyak hal. Singkat cerita, Mado dan Amon berhasil menjebak Ryoko dan Hinami saat mereka pergi keluar. Merasa dirinya terpojok, Ryoko kemudian menyuruh Hinami untuk melarikan diri, sementara dirinya akan menghadapi Mado dan Amon. Di sana, Mado ternyata menggunakan Kagune milik suaminya sebagai senjata. Yang seketika, hal tersebut membuat bibi Ryoko sangat marah. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Mado terlalu kuat. Sementara Hinami yang lari terbirit-birit untungnya bertemu dengan Kaneki. Namun itu percuma saja karena Kaneki belum cukup kuat untuk mengalahkan mereka berdua. Alhasil Kaneki dan Hinami hanya bisa melihat kematian bibi Ryoko dengan sangat tragis. Setelah melihat kejadian tersebut, Hinami menjadi syok berat, dan itu juga membuat Touka sangat marah. Ia berniat membalaskan dendam Hinami dengan seorang diri. Dikiranya mereka hanya skuad yang abal-abal, Touka hanya bisa membunuh bawahannya Amon. Dan saat ia berhadapan dengan Mado, ia justru terpojok dan di sana ia hampir mati. Namun ia berhasil melarikan diri dengan luka yang sangat dalam. Kaneki yang melihat Touka pulang dengan keadaan luka hanya bisa bertanya-tanya, seolah ia tidak berguna sama sekali. Pada keesokan harinya, Kaneki sudah mulai muak dengan dirinya sendiri. Ia lalu meminta Touka untuk melatih dirinya. Dan mulai saat itu juga, Kaneki melatih dirinya sendiri atas dasar membalaskan dendam Hinami. Di sisi lain, Amon sedang berduka atas kematian rekannya. Ia pun semakin termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Kaneki yang mulai bisa mengendalikan Kagunenya, dan Amon yang menjadi semakin kuat setelah kematian rekannya. Pada suatu hari, mereka pun berencana untuk menyerang CCG. Namun ternyata para anggota CCG sudah lebih dulu bergerak. Mereka berhasil memancing Hinami dengan menggunakan tangan milik ibunya, yang dimana hal tersebut membuat Hinami melarikan diri. Sementara Kaneki dan Touka yang mengetahui hal tersebut, dengan segera mereka pun mencari keberadaan Hinami. Dan tidak berselang lama, Touka untungnya berhasil menemukan Hinami di bawah kolong jembatan. Ia pun mulai berhadapan dengan Mado, sedangkan Kaneki berusaha untuk menghalangi Amon hingga pertarungan di antara mereka tidak bisa terhindarkan. Kita mulai dari pertarungan Kaneki melawan Amon. Kaneki dengan segenap kekuatannya, ia berusaha untuk mengalahkan Amon. Namun tetap saja, dengan dirinya yang sekarang, ia belum cukup kuat untuk mengalahkannya karena senjata milik Amon terlalu kuat. Amon berkali-kali menyerang Kaneki dengan serangan fatal. Namun Kaneki tidak menyerah begitu saja. Hingga waktunya tiba, sifat psikopat Rize kembali merasuki dirinya, yang seketika membuat Kaneki berubah menjadi sangat ganas, dan hal tersebut membuat dirinya semakin kuat.
Justru yang sekarang mulai terpojok adalah Amon. Ia tidak kuat menahan serangan bertubi-tubi yang diberikan oleh Kaneki. Sosok Rize yang kali ini merasuki dirinya, mengubahnya menjadi sangat gila yang saking ganasnya membuat mereka berdua terjatuh dengan kekalahan Amon. Kemudian Kaneki yang hendak membunuh Amon kembali dibayangi oleh sosok Rize. Hal tersebut membuat dirinya kehilangan kontrol, mengubahnya seperti orang yang tidak waras. Namun siapa sangka coy, Kaneki kembali ke sifat aslinya dengan menolak keberadaan Rize. Ia lantas berkata pada Amon, jika manusia bisa mempercayai para ghoul, maka mereka bisa hidup berdampingan tanpa pertumpahan darah. Dengan berlinang air mata, Kaneki segera meninggalkan Amon karena ia tidak ingin membunuhnya. Di lain tempat, Touka juga mengalami hal yang sama. Ia berkali-kali terkena serangan fatal dari Mado. Hingga pada akhirnya, Mado mengeluarkan senjata pamungkasnya yang merupakan Kagune milik Bibi Ryoko. Touka yang melihatnya menjadi sangat marah. Namun hal tersebut justru membuat dirinya ceroboh, yang dimana ia hampir terbunuh oleh Mado. Namun siapa sangka, sebelum Mado membunuh Touka, untungnya Hinami menunjukkan Kagune gabungan milik ayah dan ibunya. Yang seketika serangannya tersebut membuat Mado terkapar. Dan tanpa membuang waktu lagi, Touka di sana langsung membunuh Mado. Film pun berakhir dengan kemenangan Kaneki dan Touka yang berhasil membawa Hinami ke Gedayan Teiku. Namun ini belum berakhir coy, karena Amon yang masih hidup semakin dendam dengan para ghoul. Ia berniat membunuh semua ghoul yang masih tersisa, dan mungkin aja filmnya akan dilanjutkan di season 2-nya coy. Oke, sekian aja video pembahasan dari gua. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Untuk akhir kata, gue tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.